Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Setelah sukses menjuarai Asian Cup atau Piala AFF U19 di Surabaya, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, timnas Indonesia yang ditangani oleh Coach Indra Safri sekarang sudah mengalihkan perhatian ke AFC U20 yang akan berlangsung pada 2025 itu di China, ya. Tapi kita harus mengikuti kualifikasi AFC ini atau Piala Asia untuk U20 pada bulan September. Kita sebagai tuan rumah, ini sebuah keuntungan, ya, bagi Garuda Muda kita. Jens Raven dan kawan-kawan akan melakoni laga pertama pada 25 September yang akan datang di Stadion Madia Senayan, menghadapi tim yang saya pikir kita bisa ambil, Maldives, ya. Kita bisa menang karena dua pertandingan pertama itu di grup F kita menghadapi dua tim yang harus di atas kertas sebenarnya kita bisa menang. Setelah Maldives tanggal 25-27 kita sesuai jadwal berhadapan dengan Timur Leste dan kita bisa mengalahkan Timur Leste karena skuad Timur Leste sendiri tidak berbeda jauh dengan skuad Timur Leste yang kita pukul kemarin di GBT itu dengan 6-2, ya. Dan mereka juga akan kembali ikut pada September nanti, dan saya rasa meski terlalu pagi untuk dikatakan kita bisa mengatasi Timur Leste dan Maldives. Dengan dua kemenangan ini baru kita akan fokus konsentrasi menghadapi pertandingan terakhir pada 29 September. Itu menghadapi Yaman. Yaman menurut saya tim yang kuat, saingan kita terberat yang ada di grup F. Tapi karena kita sebagai tuan rumah, dengan kekuatan kita, apalagi ada beberapa tambahan amunisi baru, ya, pemain-pemainnya akan kita naturalisasi, Hinoki dan kawan-kawan yang akan masuk, kita bisa mengatasi Yaman dan bisa menjadi juara grup. Karena hanya juara grup yang akan lolos ke China untuk bisa ikut di Piala Asia putaran final di China itu. Diikuti ada 10 grup yang terbagi dan 10 pemenang atau juara grup dari 10 itu akan langsung lolos. Sementara 5 lagi diambil sebagai runner-up terbaik di antara 10 grup itu. Akan dicari 5 runner-up yang memiliki nilai bagus untuk menampingi 10 juara grup lolos ke Cina, dan Cina sebagai tuan rumah tentunya langsung gratis lolos jadi 16 tim. Nah, di 16 tim inilah nantinya akan diundi lagi pembagian grup untuk kemudian dicari 4 pemenang teratas. Artinya sudah siapa yang lolos ke semifinal, peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2025 terbuka. Indonesia mengincar satu di antara itu, di antara 4 jatah. Jadi artinya kita harus bisa lolos ke semifinal. Tidak mudah, ya. Ini baru perjuangan karena lawan-lawan berat, termasuk tuan rumah Cina, ada Korea Selatan, Jepang, Qatar. Ini kan tim-tim yang baik, ya, kalau bisa dikatakan. Dan beruntung buat kita, satu keuntungan selain kita sebagai tuan rumah, kita mendapat grup yang lunak di grup F dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ASEAN, ya, yang ikut. Itu agak berat-berat, ya, kecuali kalau bisa melihat dari sini, ya, ada Vietnam, ya, di grup A. Vietnam ditunjuk sebagai tuan rumah, jadi peluang Vietnam untuk lolos terbuka, ya. Di grup A itu lawan terberat mereka ada Syria. Jadi Vietnam, Syria, Bangladesh, Bhutan, dan Guam. Kalau Bangladesh, Bhutan, dan Guam bisa diatasi oleh Vietnam, tinggal mereka berhitung dengan Syria. Tapi sebagai tuan rumah saya bisa pastikan Vietnam akan lolos, ya. Kemudian negara ASEAN lainnya yang bertarung adalah Malaysia. Ya, berada di grup yang berat buat Malaysia untuk lolos. Apalagi Malaysia bukan sebagai tuan rumah. Yang menjadi tuan rumah di grup E itu adalah Tajikistan. Selain Tajikistan, Malaysia akan bertarung dengan Oman, Sri Lanka, dan Korea Utara. Korea Utara tim yang sangat kuat, sulit diprediksi. Oman apalagi, makanya saya bilang peluang Malaysia tipis untuk bisa menjadi juara grup. Ada Tajikistan sebagai tuan rumah yang berambisi besar untuk lolos ke putaran final di Cina. Ya, jadi memang berat. Kemudian kita lihat di mana Thailand. Thailand ada di grup H. Di grup H itu ada Irak, negara tetangga kita lainnya, ASEAN ada Brunei Darussalam dan Filipina. Karena Thailand sebagai tuan rumah, saya pikir Thailand bisa lolos. Lawan terberat mereka Irak. Tentunya tidak harus hati-hati bagi Thailand yang kemarin kita kalahkan mereka 1-0 di final U19. Dan mereka menurut saya bisa saja lolos karena predikat mereka sebagai tuan rumah yang diuntungkan. Negara tetangga kita lainnya yang akan bertarung dalam grup yang berat yaitu di grup J, Singapura. Selain Hong Kong yang ada di sana, mereka harus berhadapan dengan Qatar. Qatar bertindak sebagai tuan rumah. Ya, ada Jordan
Jadi ini sangat berat bagi Singapura untuk lolos. Qatar diunggulkan di sini, mereka sebagai tuan rumah, dan pasti mereka akan berambisi besar untuk bisa lolos ke Cina. Jadi kalau bisa dilihat dari sini, selain Indonesia, Vietnam, dan kemungkinan Thailand itu akan lolos. 3 ini saja yang menurut saya yang bisa melenggang. Tapi semuanya saya pikir Indonesia ini akan menyapu bersih. Ya, di grup F kita akan sapu bersih 3 pertandingan. Ya, tidak perlu untuk menganggap remeh. Ya, tetap harus fokus tentunya. Sepak bola bisa terjadi apapun di lapangan. Tapi karena kita bertanding sebagai tuan rumah dan skuad kita adalah skuad yang bagus kalau melihat dari U19 ditambah dengan 3-4 pemain baru naturalisasi, ini akan oke. Pemain diaspora yang akan masuk. Karena ada juga nantinya pemanggilan pemain-pemain lainnya akan dilihat oleh Coach Indra sebelum dibawa ke pertandingan sesungguhnya pada bulan September yang akan datang. Yang sudah pasti ya 90% saya pikir apa yang ada di U19 saat ini akan diangkut, akan dibawa untuk memperkuat tim kita. Nah, saya sudah berbicara juga dengan manajer tim Pak Zaki Iskandar, ya, yang mengatakan bahwa ya memang sebagian besar yang sukses U19 di Piala AFF atau Asian Cup ini yang berpeluang besar untuk dibawa. Mungkin hanya ada beberapa pemain kalau tidak fit, tidak bugar atau kalah dalam sebuah persaingan karena kan ada seleksinya lagi, itu mungkin akan ditinggalkan diganti dengan pemain-pemain yang baru. Tapi 90% itu sudah pasti. Starting 11 yang bermain kemarin melawan Thailand di final, termasuk di semifinal melawan Malaysia, itu akan pasti mendapat tempat ikram di bawah Mister, ya, Iqbal, Kadek, Buffon, apalagi dengan Kapten Donitri sebagai pemain terbaik, itu pasti akan di bawah, ya. Welber, Yardim, Kaviatur, Dennis Vigo, itu akan Mufli, ya, Hidayat akan diangkut, ya, James Raven, ya, kemudian ada Arli, Abdul Manan di sana, Rizky Afrizal, itu akan Mesal juga akan diambil. Ya, tinggal tentunya persaingan yang harus ditentukan adalah Arkan Kakak yang harus berjuang keras. Ya, semoga Arkan ini terus bisa meningkatkan performa dia. Karena berat, saya pikir kalau bisa melihat persaingan, Jens Raven akan mendapat tempat utama di depan. Dan kalau ada pemain-pemain baru lagi yang masih muda-muda lebih bagus, ya bisa saja Arkan akan ditinggalkan jika tidak ada peningkatan secara performa akan dilihat. Makanya di sini akan dipantau lagi oleh Coach Is dan tim kepelatihan untuk menentukan pemain-pemain 23 pemain yang akan dibawa nantinya untuk ikut di kualifikasi Piala Asia Grup F dan sebelum menuju ke Cina pada putaran final 2025. Karena sekali lagi target kita adalah membidik, ya, jatah lolos ke Piala Dunia U20 dan itu yang diinginkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir. Untuk bisa mengatakan dengan keyakinan penuh kita harus bisa bersaing di sana dan mendapatkan jatah tersebut. Melihat skuad saat ini yang oke, ya, ditambah dengan persiapan yang matang tentunya, ya tidak, ini kalau bisa dikatakan tinggal 1 bulan, ya, 1 bulan, ya hampir 1,5 bulan lah persiapan ke depan. Ada pertandingan-pertandingan juga yang sedang disiapkan untuk uji coba. Ya, kita akan lihat nantinya tunggu siapa yang akan dibawa ke bulan September nantinya oleh Coach Indra. Apakah ada pemain-pemain baru lainnya yang akan menghiasi di tubuh tim nasional U19 yang masuk ke U20 nantinya. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara. Ciao.